Hai anak-anak, selamat ketemu lagi dalam perjumpaan di Mata TIK. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan melanjutkan materi di bab 2. Ya. Setelah kita pelajari di bab 1 mengenai tentang jaringan. Apa itu jaringan? Manfaatnya, tujuannya, bagaimana sebuah jaringan itu dapat berkomunikasi, dan pembagian sistem jaringan dibagi dalam area geografisnya. Ada LAN, ada MAN, ada WAN. Ya. Nah, pada bab 2 ini kita akan melanjut lagi lebih dalam lagi tentang jaringan, bagaimana memisahkan apa itu intranet, apa itu internet. Ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2. Ya, kita mulai dengan bab 2. Jaringan internet untuk mengetahui perbedaan intranet dan internet. Ya. Sebelum kita review dulu bab 1. Bab 1 kita sudah ketahui kenapa putus jaringan? Karena ada keterbatasan standalone. Bisa berbagi data dengan jaringan, bisa berbagi perangkat dengan jaringan. Jaringan adalah kumpulan komputer dan perangkat komputer lainnya yang saling terhubung. Ada 4 tujuan, 5 manfaat, dan kita mengetahui cara berkomunikasi yang menggunakan protokol, dan 9 protokol yang sudah kita bahas, dan pembagian secara geografis ada 3, LAN, MAN, dan WAN. Ya, itu yang tentang bab 1. Kita lanjut ke bab 2. Bab 2 akan membahas tentang intranet dan internet, perbedaan dan persamaannya, sejarah internet, pelayanannya, dan kerugian dan keuntungannya. Kita mulai. Sistem jaringan, kalau Ibu gambarkan ada tentang small, ada tentang frame flash yang extra large. Yang small ini adalah intranet. Yang extra large ini adalah internet. Internet dan skop yang lebih besar, global. Intranet, skop yang lebih kecil, lokal. Intranet adalah minimal 2 komputer yang saling terhubung. Lingkupnya lokal, kecil. Dan medianya kabel UTP, tanpa kabel istilahnya adalah Wi-Fi, dan menggunakan pusat disebut server. Menggunakan jaringan private, ya tidak dapat orang mudah masuk. Menggunakan protokol digunakan adalah protokol internet, TCP, IP. Jaringan intranet adalah LAN dan MAN, menggunakan konsep LAN dan teknologi internet. Jadi, walaupun dia intranet, teknologi yang digunakan adalah internet. Tapi konsepnya LAN, private, tidak semua orang bisa masuk. Nah, kalau kita membahas tentang teknologi internet, yang siapa saja bisa ambil, tapi intranet ini adalah yang private, nah kita butuh ini, firewall, tembok api, keamanan. Ya, kalau Ibu kasih ilustrasi seperti ini, dari dalam bisa ambil data ke internet. Tapi dari internet tidak bisa dengan mudah mengambil data. Nah, itulah fungsinya dari firewall. Jaringan intranet yang menggunakan LAN dan MAN, menggunakan jaringan intranet. Ada istilah extranet. Kalau Ibu kasih gambaran seperti ini. Ada satu gedung yang terhubung, intranet, ada satu B yang terhubung. Nah, gedung A ini ingin mengambil data dari gedung B. Nah, ini ada perluasan dengan izin. Nah, disebutnya extranet. Extranet adalah intranet yang dilebarkan digunakan pengguna di luar. Jadi kita bisa ke gedung A, bisa ngambil data di gedung B, ya, dengan izin. Nah, itu disebutnya dengan extranet. Oke. Nah, manfaatnya untuk intranet adalah memudahkan komunikasi, efisiensi biaya, dan mendapatkan kemudahan informasi. Masih sekitaran informasi, komunikasi, dan biaya. Kalau diringkas, intranet skupnya kecil, lokal. Jaringan yang dapat digunakan pada intranet adalah LAN dan MAN. Teknologi yang digunakan adalah teknologi internet. Konsepnya LAN. Kabelnya kabel UTP, tanpa kabel adalah Wi-Fi, harus punya pusat server. Keamanan menggunakan firewall, untuk pelebaran disebut extranet, protokolnya TCP/IP. Intranet singkatan dari intranetwork. Ya, oke. Kalau Ibu bahas lebih ringkas lagi, intranet konsepnya adalah lokal, ya, dia skupnya lokal, konsepnya LAN, teknologi internet, protokol TCP/IP. Keamanan firewall,
pelebaran extranet. Jaringan yang dapat digunakan pada intranet adalah LAN dan MAN. Nah, singkatan dari intranetwork menggunakan kabel UTP, tanpa kabel disebut Wi-Fi, pusatnya server. Manfaatnya tadi masih ingat apa? Informasi, komunikasi, dan invensi biaya. Oke, kita lanjut lagi ke internet ya. Internet adalah dua buah komputer sama. Kalau kita berbicara dalam jaringan, pasti minimal dua komputer. Dua komputer terlebih yang saling terhubung. Jaringan ada global ya, mendunia. Dia jaringannya sangat luas, dia bentuknya global. Dia skopnya global maksudnya. Medianya sudah menggunakan media kabel bawah laut, menggunakan satelit dan frekuensi radio. Ya, karena lingkupnya yang sangat luas, jadi sudah tidak mungkin lagi menggunakan kabel UTP, tapi menggunakan kabel bawah laut, satelit dan frekuensi radio. Protokol TCP/IP, ya betul, sama seperti intranet, dia juga menggunakan protokol internetnya TCP/IP. Ya, sebagai aturan berkomunikasinya menggunakan TCP/IP. Menggunakan jaringan adalah jaringan WAN. Jadi tidak ada batas lagi geografinya. Jadi semua bisa tercapai, semua bisa terhubung dengan internet. Manfaatnya memudahkan arus informasi, saling berkomunikasi, dan tidak ada batas. Ya. Jadi dengan internet, manfaatnya adalah komunikasi, informasi, dan tidak ada batas. Jadi, kalau kita ringkas, lingkup dari internet adalah luas dan global, ya, jangkauan jaringan yang global, jangkauan jaringan yang luas, menggunakan jaringan yang WAN, Wide Area Network, menggunakan kabel-kabel bawah laut, satelit dan frekuensi radio, menggunakan protokol internet TCP/IP. Internet singkatan dari Interconnected Networking, ya, yang terhubung. Interconnected yang terhubung, ya. Ringkas lagi, internet merupakan jaringan global menggunakan protokol TCP/IP. Jaringannya adalah WAN, singkatan dari Interconnected Networking, menggunakan kabel bawah laut, frekuensi radio, dan satelit. Manfaatnya, informasi dan komunikasi, memudahkan arus informasi, memudahkan komunikasi, dan tidak ada batas. Ya, itu adalah internet. Jadi kalau kita bahas apa persamaan intranet dan internet, sama-sama harus memiliki minimal dua komputer terhubung. Menggunakan teknologi antar komputer, protokolnya TCP/IP, ya. Oke, persamaannya minimal dua komputer, menggunakan teknologi, menggunakan antar komputer dan protokolnya TCP/IP. Itu persamaannya. Perbedaannya, internet bisa kapan saja, di mana saja. Kalau intranet hanya satu fokus, satu ruangan saja, satu gedung saja. Intranet skalanya kecil, internet skalanya besar. Intranet lebih lambat dibanding internet. Aksesnya internet hanya lokal, internet seluruh dunia. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Penggunaan internet sekarang ini semakin banyak ya. Dari era tahun 1990, internet baru ada di Indonesia. Dan yang sekarang sudah tahun 2020, penggunaan internet semakin banyak. Sehingga komunikasi semakin murah. Ya, sekarang siapapun dari kalangan level atas sampai level bawah sudah melakukan penggunaan internet karena komunikasi semakin murah. Ya. Sumber informasi pun sekarang sangat luas, sangat mudah untuk dicapai informasi apapun, sangat mudah untuk diketahui. Ya. Buka peluang usaha baru, adanya Gojek, adanya Tokopedia, itu karena ada peluang penggunaan internet. Ya. Ada peluang-peluang bisnis usaha baru. Namun, informasi tanpa sensor pun semakin banyak ya. Informasi sangat mudah diperoleh, namun informasi tanpa sensor pun dapat dilakukan peroleh. Karenanya, kalian sebagai pembelajar, Ibu mengingatkan kepada kalian, teknologi tidak dapat disalahkan karena teknologi terus berkembang. Namun, penguasaan diri kalian menjadi anak-anak yang bijaksana itu sangat diperlukan. Jangan mentang-mentang apapun kita bisa dapat dari internet, karena dengan semudahnya kalian peroleh. Dengan mudahnya juga kalian mendapatkan informasi yang tidak perlu kalian lihat. Jadi,
Gunakanlah informasi segala yang didapat dari internet dengan bijaksana. Ingat pesan ibu, kita tidak pernah bisa menghapus apa yang ada di benak kita. Jadi, gunakan apa yang kita lihat, kita ketahui dengan bijaksana. Ya, tolong camkan baik-baik. Dengan adanya internet juga jangkauannya menjadi sangat tidak terbatas. Selama di dunia ini ada internet, kita bisa menjangkau daerah manapun juga. Kita bisa menjangkau area manapun juga selama terjangkau. Ya. Jadi pada tahun sampai detik ini penggunaan internet sudah semakin meluas dari level paling atas sampai level paling bawah. Dari orang tua sampai anak kecil, semua bisa diperoleh. Komunikasi semakin murah, sumber informasi semakin luas, banyaknya peluang usaha. Informasi tanpa sensor pun terdapat pada penggunaan internet dan jangkauan tanpa batas. Ya, tanpa sensor, tanpa batas, komunikasi dan informasi, peluang bisnis, informasi mudah didapat. Dan internet juga merupakan dari segi ilmu sebagai istilahnya perpustakaan dunia. Apapun kamu bisa peroleh. Ya. Di dunia ini diketahui perpustakaan terbesar adalah di Universitas Oxford. Namun dengan adanya internet, perpustakaan ini menjadi kalah besar. Internet dinyatakan sebagai perpustakaan terbesar, perpustakaan dunia. Apapun bisa kamu peroleh. Ya. Mencari apapun informasi bisa kamu dapat di internet. Ya. Jadi istilah dalam segi pendidik ilmu pengetahuan, internet adalah perpustakaan dunia. Sekarang istilahnya. Di dalam dunia internet ada istilah cyberspace, cyber law, cybercrime. Dunianya, dunia mayanya diistilahkan cyberspace. Kejahatan yang terjadi pada dunia maya disebut cyber law. Hukuman yang berlaku pada dunia maya adalah cyber law. Ya, jadi dunianya adalah cyber space. Kejahatan yang terjadi adalah cyber crime. Hukumannya adalah cyber law. Ya, aturannya sekali lagi adalah cyber law. Dunianya adalah cyber space. Dan kejahatannya adalah cyber crime. Oke, kita lanjut dengan sejarah internet. Ya, internet itu bermula dari Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada masa itu adalah masa perang ya Amerika dengan Rusia. Sehingga saat terjadi peperangan di Amerika itu peperangannya bukan menggunakan bambu runcing, tapi menggunakan bom, nuklir dan sebagainya. Sehingga banyak informasi yang hilang. Karena gedung rusak, dibom, informasi yang hilang. Nah, kalau informasi yang hilang, berarti teknologi pun tidak berjalan. Ya, karena kan datanya hilang. Karenanya bagian Amerika pertahanan atau militer ya, bidang militer punya ide, kayaknya kita nggak bisa begini deh. Setiap kali kita dibom, yang dibom adalah bagian-bagian pertahanan, bagian-bagian data-data penting, dan data pun hilang, makanya kita harus punya cara lain. Cara lain, bagaimana membuat data itu tersebar. Kita buat datanya itu tersebar, sehingga bila mana data ini dibom di tempat satu, masih ada tempat dua, masih ada tempat tiga, dan sebagainya. Ya, jadi pertahanan militer mencetuskan ide bagaimana membuat data yang tersebar. Bagaimana membuat jaringan komputer yang tersebar. Ya. Akhirnya ditunjuk suatu agensi, ya, namanya DARPA. Agensi ini diminta untuk membuat jaringan komputer yang tersebar, supaya data-data pentingnya pun tersebar. Namun sayangnya DARPA tidak berhasil. DARPA tidak berhasil menghubungkan banyaknya komputer dalam membentuk jaringan. Ya, tidak berhasil bagaimana menghubungkannya. Yang berhasil pada tahun 70 adalah ARPANET. Jadi DARPA sudah tidak berhasil, dibentuk lagi agensi namanya ARPANET. ARPANET ini berhasil.
ya, berhasil menghubungkan 10 komputer. Jadi pertama-tama yang dihubungkan berhasil 10 komputer. Setelah berhasil dihubungkan seluruh perangkat militer, ya, berlanjut ke bidang pendidikan. Di Amerika, 4 universitas besar, UCLA, Stanford, Santa Barbara, dan UTAS, ya, dihubungkan. 4 universitas itu dihubungkan sejak menggunakan jaringan sehingga bisa saling berkomunikasi dan berinformasi, ya, memberikan informasi dan komunikasi. Ya, jadi dari militer nyambung ke pendidikan. Nah, setelah tahun 73, Amerika sudah terhubung semua, nyambung ke Inggris. Inggris mulai dikembangkan jaringannya. Pada tahun 90, ada seorang namanya Tim Berners-Lee berhasil membuat program editor. Program editor itu bahasa mudahnya adalah, istilahnya adalah browser. Dia bisa membuat browser sehingga bisa menampilkan tampilan seperti yang kalian lihat sekarang ini. Ada gambarnya, ada suaranya, ya. Kita berterima kasih kepada Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee membuat program editor yang sekarang kalian tahu dengan WWW, World Wide Web. Istilahnya untuk berselancar di dunia maya adalah surfing. Nah, internet baru masuk ke Indonesia pada tahun 94. Ya. Tahun 94 internet menjadi barang mahal. Ya. 1 menitnya bisa sampai 10.000. Sekarang bisa dikatakan lebih murah, ya. Nah, tahun 72 ada Roy Tomlinson, dia membuat program email. Jadi ada www, Roy Tomlinson, Tim Berners-Lee, dan Roy Tomlinson membuat email, ya. At. Jadi simbol at ini dibuat oleh Roy Tomlinson. Ya. Jadi ada ada dua penemu, ya, Roy Tomlinson dan Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee untuk www program editor, Roy Tomlinson untuk program email, ya. Jadi istilah at itu dari kata address pada, ya. Oke. Jadi dalam sejarah internet kalau Ibu ringkas dimulai dari tahun 1969 di Amerika Serikat terjadi waktu zaman perang sehingga dari kalangan militer tercetuslah ide membuat data yang tersebar. DARPA tidak berhasil, yang berhasil itu ARPANET. ARPANET berhasil untuk 10 komputer. Dari situ perangkat militer sudah terhubung, nyambung ke pendidikan. Pendidikan mulai dari 4 universitas, apa tadi universitasnya? Santa Barbara, UTAS, California, satu lagi apa? Stanford. Ya, lanjut ke Inggris. Ya, pendidikan lanjut ke Inggris. Adanya 2 orang yang membuat dunia kita sekarang lebih mudah berkomunikasi dan melihat hasil internet. www, Tim Berners-Lee, email, Roy Tomlinson. Sekarang kita lanjut dengan keuntungan internet. Dengan keuntungan internet, mudahnya informasi, mudahnya komunikasi, mudahnya pelayanan, ada dukungan bisnis, ya, mudahnya belajar. Sekarang kalian bisa dapat informasi dengan mudah dengan internet, banyaknya hiburan, ya. Itu adalah kemudahan dan keuntungannya, ya. Informasi, komunikasi, mudahnya pelayanan, hiburan, untuk bisnis, dan untuk belajar. Kerugiannya, otomatis kalian akan terlalu sering download ancaman virus. Ada pencurian data, pencurian kartu kredit, carding, penipuan, pembajakan karya intelektual. Ya, kamu download MP3 gitu ya tanpa membeli CD-nya, itu ada pembajakan karya intelektual. Rusak mental generasi bangsa. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena informasi tanpa tersaring, ya, yang belum cocok dengan budaya kita diterima, diikuti, nah itu merusak generasi bangsa. Juga menjadi pribadi yang individual, terlalu asyik dengan internet, chatting secara dunia maya tanpa bersosialisasi itu, sehingga menimbulkan individualisme. Ya. Juga banyaknya judi online,
banyak yang menimbulkan hoax ya. Belum tahu betul berita betul, belum tahu salah, dikirim ya dibagikan. Tanpa dicerna terlebih dahulu ini betul atau salah. Ancaman virus, pencurian data, penipuan, ya pembajakan, hoax adalah kerugian-kerugiannya. Jadi keuntungannya tadi apa? Informasi, komunikasi, peluang bisnis, informasi, hiburan, informasi belajar. Untuk kerugiannya, virus, pencurian data carding, penipuan, pembajakan karya intelektual, hoax, dan individualisme. Ya, kerugiannya. Lanjut, yang menjadi materi terakhir, peranan internet dalam kehidupan sehari-hari. Hidup internet itu sekarang sudah benar-benar melekat dalam diri kita. Terlebih sekarang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kita sangat membutuhkan internet untuk berkomunikasi. Ya. Jadi di dalam peranannya, sumber dalam kehidupannya dibagi dua. Sumber data dan informasi dan juga pertukaran data. Jadi ada dua, satu sumbernya, satu pertukaran datanya. Itu menjadi peranan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dalam pelayanannya sebagai sumber data dan informasi itu sharing file, sharing device, email, ya, itu adalah sumber data dan informasi. Sarana pertukaran data, ya, jadi Ibu salah, mohon ulangi. Sumber data dan informasi, sharing file dan device. Tapi pertukaran datanya melalui email, www, instant messaging itu chatting ya. Mailing list adalah diskusi dengan email. Bulletin board itu adalah pengumuman. Newsgroup itu adalah berita dalam satu topik. File transfer protokol. Remote login itu transfer jarak jauh. Contohnya sekarang tuh banyak dipakai adalah TeamViewer. Jadi ini adalah peranannya, ini adalah pelayanannya. Ya, pelayanannya dibagi dua, yang sumber data informasi dan sarananya. Yang sumber datanya itu berbagi sharing file, sharing device. Tapi kalau pertukarannya ada email, ada mailing list, ada www, ada chatting, ada bulletin board, ada newsgroup, ada FTP, ada remote login. Oke, itu semua adalah pelayanan, adalah aplikasi yang dapat kita gunakan menggunakan internet. Ya. Email, surat elektronik kalian sudah tahu ya. Browsing dengan surfing, browsing menggunakan browser. Instant messaging adalah chatting. Mailing list adalah diskusi via email ya. Bulletin board adalah papan pengumuman. Cukup ada ruang diskusi ya. Jadi harus dalam tema yang sama. Download upload. YouTube itu menggunakan FTP. Remote jarak jauh adalah TeamViewer. Nah, peranan-peranan ini dibagi menjadi 4 hal. Usaha, bank, pemerintah, dan pendidikan. Kita dalam sekolahan, istilahnya ada e-learning. Perbankan, e-banking. Perusahaan, e-commerce. Pemerintah, e-government. Ya. Seperti ini. Kamu udah sekarang sudah tahu ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Ya, banyak ya sekarang ya peluang online ya. Nah, bagi perusahaan, keuntungannya apa? Tidak perlu buka cabang, tidak perlu biaya pegawai terlalu banyak, tidak perlu dekorasi, perawatan, harga jadi otomatis lebih murah. Pangsanya lebih besar, dia dari orang Bandung bisa jual ke orang Jakarta, bisa ke luar negeri. Itu keuntungan perusahaan. Konsumen, dia nggak perlu pakai biaya transport, yang penting punya kuota. Hemat waktu, dia nggak perlu jalan macet-macet di jalan. Bisa banyak pilihan, dia bisa langsung sort mana yang lebih murah. Dia pilih yang di mana, mau beli di Bandung, di Jakarta, dia bisa membandingkan dengan mudah. Ya, itu adalah keuntungan-keuntungan untuk konsumen dan keuntungan untuk perusahaan. Sehingga makanya peluang bisnis e-commerce semakin luas. Bank juga sekarang menekankan e-banking. Ya, karena bank merasa dengan adanya e-banking, transaksi menjadi lebih banyak. Orang tidak perlu capek-capek lagi ngantri di bank. Ya, perusahaannya bank bisa mengurangi pegawai dengan menyediakan mesin, dengan menyediakan sistem, sehingga transaksi tetap berjalan, tapi lebih hemat waktu dan biaya. Karyawannya tidak perlu terlalu banyak, dan transaksi bisa 24 jam. Ya.
menghemat karyawan. Tapi kalau untuk nasabah, kita nggak perlu capek datang ke sana jauh-jauh. Dari rumah sudah bisa langsung. Dan kita bisa transaksi 24 jam. Itulah keuntungan bagi nasabah dan bank. Nasabah itu kita ya, penabung ya, dalam e-banking. Untuk e-learning kita sebagai sekolahan. Keuntungan dari siswa bisa hemat biaya. Nah, kita bisa belajar dari luar negeri, kita bisa dari sekolah mana apapun kita ada di Bandung. Itu e-learning. Keuntungan bagi sekolah, perusahaan-perusahaannya tidak perlu punya gedung-gedung yang besar, siswa-siswanya banyak di rumah-rumah, ya itu hemat biaya. Tapi bisa mendapat siswa yang banyak. E-learning. E-government sekarang juga e-government sudah menekankan transparansi ya. Keuntungan bagi pemerintah bisa mudah pengendalian dengan adanya e-government. Tidak ada KKN, kinerja lebih meningkat, transparansi dan hemat biaya. Bagi kita masyarakat kita bisa lihat apa sih yang direncanakan oleh pemerintah. Lebih cepat kita dalam mengajukan dan lewatan biaya. Ya. Jadi dalam pelayanannya dibagi menjadi 4 bidang. Usaha itu e-commerce, pemerintahan ada e-government, bank e-banking, dan pendidikan e-learning. Ya, anak-anak, itulah bab 2. Jadi di bab 2 kita sudah belajar skup intranet dan internet. Kita juga belajar persamaannya, perbedaannya, pelayanannya tadi. Ya, sekarang dibagi menjadi 4 level dan sejarah dari internet. Oke, anak-anak, demikianlah video yang sudah Ibu berikan kepada kalian, penjelasan yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Semoga penjelasan ini dapat kalian pahami, dapat kalian simak. Video ini dalam bentuk pembelajaran, jadi kalian bisa tonton lagi. Kalau ada yang tidak mengerti, kalian bisa dengarkan lagi. Kalau masih tidak mengerti, silakan kalian tanyakan kepada Ibu. Ya, oke, salam sehat, cayo.